Lampu merah ada polisi, baju merah menawan sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman nih kita akan ngobrol lagi selain balik lagi sama Kang Adi nanti ada pengobatan. Betul. Kita akan ngobrol seputar apa nih Kang hari ini temanya? Tentang apa ya? Kesucian mungkin ya. Kesucian. Nah, berbicara soal suci nih yang tadi sebelumnya suci memang bersih kan? Suci bersih salah satu asma Allah kan Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, kita kan pasti kalau udah sholat, pasti kan kita zikir minimal 33 Betul. kali ngucapin Subhanallah. Sedikit kita bahas yang Subhanallah Kang lagi. Tasbih kan ya kan? Tasbih, kan? Subhanallah ya bagian dari. Karena yang di langit dan bumi semua bertasbih kan. Nah, itu dia. Langit dan bumi berarti bukan cuma kita sebagai manusia, semua isinya juga semuanya, bertasbih. hewan, Betul. tumbuhan, Betul. bahkan batu mungkin ya kan? Iya, semua Seluruhnya yang berarti. bertasbih. Air bahkan air. Bertasbih semua. Masya Allah. Ya, Malaikat akan juga bahas. bertasbih. Semua bertasbih sama Allah pagi dan petang kan. Dan material setiap bulan napas. Kalau kita mengartikan tasbih itu kan Subhanallah Maha Suci Allah. Allah itu kan tetap Maha Suci gitu. Betul. Yang kita harus bisa mengevaluasi diri ketika kita mengucapkan Subhanallah. Apakah kita juga termasuk orang yang amanah? Bisa menjaga dirinya supaya suci. Suci ucapannya dalam arti kita nggak ngomong yang nggak penting nih atau ngomong bicara yang bisa nyakitin orang. Kita bertasbih Subhanallah, pikiran kita suci dalam artian tidak berpikir seenaknya atau berpikir yang kurang baik lah. Semuanya harus bertasbih. Dalam artian bertasbih itu kan bukan hanya sekedar ucapan saja. Satu lingkungan kan, Kang Uli nih lingkungan kan kita berarti Subhanallah, Maha Suci Allah. Contoh di luar nih kan, mungkin akan keluar di luar itu jarang ada sampah, tempat-tempat kota-kota negara tertentu itu bersih dari sampah. Kenapa? Mereka lingkungan itu salah satu makhluk Allah yang sedang bertasbih. Karena tadi ada binatang ya, tikus. Bukan ya? Kaget saya ada kucing gimana itu masuk. saya bukan kayak sama tikus, kaget akangnya. Iya, habis lihat banget saya kucing kan kaget lagi ngobrol serius. Berarti kan saya fokus Kang ya, lagi fokus ngobrol ngeliat Kita lagi usul kan mulainya fokus. Iya, balik lagi gitu kan. Tapi sudah saya potong nih Kang. Ngomongin soal bertasbih tadi kan kalau kita biasanya maksudnya saya self reminder juga Kang ya. Betul. Saya pribadi gitu. Bahkan mungkin ada teman-teman juga. Ini kan kadang kalau ketika bertasbih itu lebih ke menggugurkan kewajiban Kang. Lebih ke subhanallah cuma diucapkan, mungkin tidak tahu di maknanya dan cuma mulut doang yang dikeluarkan. Makanya kan alangkah baiknya gimana? Alangkah baiknya ketika kita bertasbih subhanallah. Implementasikan dalam kehidupan sehari tasbihnya, bukan hanya sekedar ucapan. Kan kalau orang berucap itu semua juga bisa kan. Betul. Dari anak kecil sampai kakek, perempuan atau laki semua bisa. Tapi implementasikan subhanallahnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Buktikan. Kita harus bisa menjaga satu sama lain, sama manusia saling menjaga kesucian. Dan artinya ya janganlah kita ada pertikaian sesama manusia. Dengan lingkungan kita harus menjaga kebersihannya juga. Berarti sebenarnya subhanallah itu luas. Ya luas kan. Gimana kita cakupannya betul. Mungkin ya tergantung kalau kita bertafakur. Intinya berarti kan ketika kita pengen, semua juga gini kan, semua pasti pengen kembali ke Allah. Allah itu Maha Suci, sedang kita Maha Kotor. Betul kan? Kita cuma berusaha untuk mensucikan diri, menjaga semuanya. Terjadi semuanya itu kita katakan disucikan Allah bukan karena kita hebat, karena karunia Allah semuanya juga. Tapi kita ada usaha, ikhtiar, namanya manusia kan berusaha. Semua itu ditentukan sama Allah kan. Oke, jadi memang balik laginya ya semua juga kalau udah usaha ya pasti ada hasilnya. Betul. Gimana kita mau dicintai dengan Allah, mau mendapat kesucian dari Allah, tapi kalau kita tidak menjemput bolanya sendiri itu berarti kan menjemput rahmat Allah yang akan nyampe kan. Ya kitanya berusaha. Tetap kita tetap madoib lah, yang namanya manusia itu lemah, kotor, kadang-kadang hilaf kan ya. Gimana caranya supaya semua itu terjaga? Karena tetap gini kan, oleh kan semua anggota tubuh kita, badan kita lahir batin dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan semua itu amanat Allah yang kita jaga. Termasuk kan jaga hatinya, jaga pikirannya. Harus sehat kan? Jangan terkontaminasi. Karena kalau kotor hatinya
ya otomatis semuanya akan kotor, ucapannya pasti akan kotor, Ya. langkahnya kan kotor. Betul. Ketika hatinya suci, dan hati suci itu terjaga dengan ingat ke Allah, selalu mengingat Allah, bertasbih ke Allah, dalam artian semuanya akan terwujud itu kan. Ya, betul. Berarti memang balik laginya ya luas tapi harus dikontrol sedikit demi sedikit dari Betul. manapun berarti. Kita harus sering belajar gini kan, mulai kan kita nih, contohnya kita nih mau tidur, kita tidur baca doa dulu, bagusnya kan kita udah punya wudhu nih, kita tidur sambil zikir, kita tidur. Bagusnya sebelum kita tidur itu apa sih yang telah kita lakukan dari kita mulai tidur sampai kita mau tidur lagi? Hal Seharian apa? itu berarti. Sehari aja kita bertafakur, jangan ke belakang capek ngertinya. Dari kita mulai tidur, dari kita mulai bangun tidur, kita baca doa, terus kita kembali duduk lagi mau tidur lagi, tafakuri semuanya. Kita flashback ke belakang, apa yang kita lakukan, hal apa, hal yang kurang baik apa. Kalau yang baik mah nggak usah diingat-ingat, yang kurang baiknya apa, kita perbaiki. Besok jangan terulang lagi hal yang kurang baik itu. Insya Allah hari ini baik, besok akan lebih baik lagi. Masya Allah, ini salah satu kunci berarti ya, kunci untuk Betul. Biar kita itu selalu suci, terjaga hatinya, terjaga pikirannya, suci dalam hatinya tetap sama kan kotor ya. Betul. Disucikan sama Allah yang Maha Suci. Berarti kita terjaga, minimal terjaga hatinya, terjaga Amin. pikirannya, hakikatnya kesucian itu Allah yang akan kasihkan. Nah, jadi itu dia. Tapi kan kalau berbicara soal ini kan, kalau Allah itu kan Tuhan semesta alam. Betul. Rob semesta alam. Semesta alam, semua gitu. Selain kita sebagai manusia, di sini tuh ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan yang memang makhluk lain. Makhluk lain. Tadi kita lagi ngobrolin hewan dan hewannya. Kan Betul. berarti bukan cuma hablum minan nas doang kita tuh. Betul. Berarti ya. Tapi kita harus cinta terhadap lingkungan. Ya, berarti. semua yang Allah ciptakan dan mencintai karena Allah segala sesuatu. Nah, berarti memang ya itu tuh harus dilatih kan? Ya, iya, karena kan gini kan, setiap yang Allah ciptakan itu punya ruh, punya perasaan, iya, tapi belum tentu punya akal. Hanya manusia aja yang punya pemikiran akal. Berarti ya tumbuh-tumbuhan pun mereka pun bisa melihat kita mungkin. merasakan. Oke. Punya ruh juga. Punya ruh juga. Berarti ini Kang, saya ngambil garis besarnya bahwa kenapa ada doa yang berbicara bahwa kalau hujan turun gitu itu harus berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala. Mau berdoa minta hujan yang baik gitu. Betul. Kan. Berarti mungkin salah satunya ya tumbuh-tumbuhan ataupun kan jadi tumbuhan dikasih hujan mereka kan subur kan. Salah satu doa dari tumbuh-tumbuhan, dari zikir mereka berarti kan. Salah satunya ya begitu kan. Jadi mereka berdoa karena juga mereka juga pingin apa? Pingin si tumbuhan juga pingin subur, tapi kan nanti pada akhirnya kan kalau tumbuhan subur yang bisa dimakan sama manusia. Kenapa manusia itu disebut apa? Sempurna, karena kan tanpa sadar segala sesuatu itu ada dalam diri manusia. Semuanya. Sempurna belum tentu mulia kan. Kan diantara yang kami ciptakan hanya manusia yang paling sempurna kan, tapi belum tentu mulia. Nah ini nih, kita memang sempurna tapi belum tentu mulia. Betul. Nah mulia ini didapat dengan cara Sunnatul Rasul. Beliau kan yang dikasih kemuliaan sama Allah. Oke, udah ada contohnya berarti Kang ya. Kalau orang Sunda bilang apa? Padu kalaku sunah kalampa. Naon Pak? Naon wajib lakukeun anu sunah ge dipilakukeun kabisa. Masya Allah. Yang wajib tuh memang sudah kewajiban. Wajib. Tapi yang sunnah harus tambahin lagi sunnah. Dan artinya berarti kan bila mana mungkin kalau wajibnya nggak sempurna disempurnakan sama sunnahnya. Tapi kan nih sedikit saya pernah dulu nih, ini mah kasus, ini pengalaman pribadi Kang ya. Iya. Saya pernah jalan ke Makassar dulu ke Kampung Kajang. Iya. Jadi hampir sama dengan Kampung Baduy gitu. Orang sana tuh tidak main elektronik, tidak ada handphone, TV, bahkan listrik pun tidak ada. Baduy di Kampung Kajang dalam kan ya. Iya. Ketika saya pengen syuting ke sana dulu dengan salah satu stasiun TV dulu, saya minta izin dulu ke kepala suku. Betul. Setelah diizinin dengan kepala suku, ada beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar waktu itu tuh. Salah satunya adalah tidak boleh memetik sedikit daun yang ada di sana. Jadi tidak boleh merusak lingkungan habitat yang ada di sana. Ya mungkin benar tadi kata Kang Ade bilang bahwa pohon, tumbuhan dia memiliki ruh yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, zohir kita berarti kan. Mereka kan bisa tuh, bisa berkembang, bisa gede. Kayak tumbuhan itu dari mana kalau ada ruhnya kan? Makanya kita harus menjaga. Ya jangan makanya bismillah. Kalau minta harus minta izin dulu. Minimal kan minta izin
Kalau hakikatnya semua emang punya Allah, tapi kan ada manusia yang diamanatkan Kang Gule. Kayak gini lah Kang Gule misalnya punya kendaraan, saya nggak ngomong kau ya, saya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah ngomong ke Allah, udah Bismillah, mau pinjam mobil nggak usah ngomong ke Allah kan, nggak harus ada tata krama juga, ada mesti dipakai ya. Tadi kata Kang Gule kan hubungan nasi harus dijaga juga, berarti hubungan sama makhluk lain juga kan harus dijaga gitu. Minimal kan kita ke yang diamanatkan, yang dituakan tadi Kang Gule kan mau katakan mau ada acara apa gitu, minta izin sama ketua kan tuh adab. Itu buat itu. Dan bahkan katanya kan gini Kang, karena si kepala sukunya bilang gini, ketika ada apapun yang dilanggar oleh kalian, saya tidak akan menanggung, kata dia. Jadi gini, karena dulu pernah ada kasus orang yang memetik pohon itu daun, tiba-tiba ya wallahualam dia meninggal gitu. Ini saya nggak tahu kasusnya gimana, cuma ada cerita begitu katanya. Emang kebanyakan cerita begitu kan, bukan karena apa ya. Kenapa orang tua dulu suka ada gini kan, ada hutan larangan kan istilahnya kan, hutan larangan kan. Kenapa sebetulnya gini kan, hutan larangan kenapa kita nggak boleh dirambah, hutan larangan harus dijaga kelestariannya. Kenapa? Kayu aja patah rantingnya nggak boleh diambil kan? Betul kan gitu? Betul. Kenapa? Kan orang kalau sekarang mah bukan hutan larangan, hutan belantara aja dibabat kan? Nah, Kalimantan tuh iya habis berarti kan. Kenapa? Kan penting ngejaga, lihat aja tuh, bukan berarti alam akan menghajar kita, bukan. Karena kita tidak menjaga alam, ya alam akan bertindak dengan caranya berarti. Ya, iya, karena gini. Kenapa timbul terjadi gini kan masalah lingkungan ya kan, sedikit terjadinya banjir bandang misalnya, lumpur dari pegunungan tuh ke longsor gitu. Apakah itu takdir? Kalau kata saya itu ulah manusia. Kalau manusia itu sendiri tadi bisa menjaga, jangan metik, jangan menebang pohon, menjaga kelestarian alam tersebut, insya Allah tidak akan terjadi musibah itu. Jadi musibah itu terjadi karena siapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Kan cuma orang banyak takdir dari Allah. Iya, kalau udah kejadian menjadi takdir. Kalau sudah terjadi menjadi sebuah takdir berarti. Betul. Tapi awalnya itu terciptanya takdir siapa? Kan nasib kan. Berarti karena ulah sendiri berarti. Ulah kitanya sendiri. Kalau kita bisa menjaga kelestarian alam, menanam pohon, otomatis nih hutannya bagus, penyerapan karbonnya bagus nih. Berarti kita oksigennya juga, karena karbonnya udah terserap, kadar oksigen udara kita juga bagus nih. Ya, udaranya bagus, kita ngirup udara juga kan sehat. Coba kalau alamnya dihancurin, panas, terjadi polusi udara. Nah ini mungkin yang dibilang simbiosis mutualisme itu berarti Kang ya. Betul. Ketika itu tadi semua itu saling bersinambungan. Bersinergi harus bersinergi. Nah, ketika kita menjaga lingkungan akan memberikan oksigen yang baik untuk kita, diserap oleh kita juga akan menjadi sebuah energi yang bagus berarti kan. Terus makanan juga kan bagus kan, kita makan dari nabatinya juga kan lebih bagus. Kalau zaman sekarang akan tahu sendiri kan. Padi nanam misalnya harusnya 2 bulan, sekarang sebulan bisa kan, pakai kimia percepatan. Sekarang tuh ya karena sekarang bukan pinternya orang itu pengen cepat, tapi apakah cepat itu jadi baik enggak? Balik lagi nya kita nggak, ya itu dia di mana-mana yang cepat yang instan mah ada ya gitu tuh ya hasilnya juga instan gitu. Betul. Oke, berarti benar berarti gitu ya Kang. Iya. Tinggal sekarang tadi balik lagi ke tasbih. Kita bertabisan dengan ucapannya zikir subhanallah dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar ucapan. Sedikit lagi nih Kang, berarti kalau misalnya juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Kalau kita misalnya kurban nih Kang, kan berarti kita baca doa dulu karena hewan tuh ada ruhnya. Apakah ketika mau metik kita tumbuhan juga kita harus melakukan? Semua juga ada ruhnya kan, sakit. Ini sekarang jadi lebih berhati-hati maksud saya tuh berarti mungkin ya getah tuh darah ibaratnya berarti. Masya Allah, ya itu dia berarti ya. Jadi jangan mentang-mentang kita manusia seenaknya. Kita sebagai khalifah seenak. Lihat semut yang kecil main injak-injak aja, dia juga sebenarnya mah ada. Sedikit bicara. Sebelum kita diturunkan ke muka bumi ke dunia gitu, apakah kita makhluk pertama yang di dunia? Bukan. Kita juga tamu kan. Betul. Yang namanya tamu pasti ada pulangnya. Yang namanya tamu tuh harus sopan, harus punya tata krama, harus punya adab, bener nggak? Betul. Kalau kita nggak punya adab, akan dibenci kan? Iya. Kalau kita sopan santun, jaga tata krama, sama pulang juga enak. Enak juga kan, mulai juga dibekalan kan.
Bener di bakalan. Oh iya cangak gitu ya. Iya gitu. Yang bakalna jangke kayak itu rasanya gitu lah. Oke, jadi memang harus dijaga semuanya Kang. Jaga semua. Makanya Rasulullah adalah Suri teladan. rahmatan Lil lil alamin. Bukan untuk dunia aja kan semua semua alam. alam. Jadi Ule cuma berdoa mudah-mudahan Ule teman-teman semuanya salah satu apa yang diakui oleh Rasulullah adalah umatnya. Amin. Gitu Kita kan. diakui umat yang sesungguhnya dan benar-benar kita menjadi hamba Allah. Nah, dan mungkin kita bisa bertemu nanti di Telaga Kausar untuk meminum air yang ada di telaga itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau gitu saya Ule. Saya Ade. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya ngobrol tentang pengobatan apapun itu. Kalau Apapun gitu, itu. ya Untuk kebaikan itu. dunia. Satu dan kata, jagalah lingkungan. jaga Karena lingkungan, jagalah diri, jagalah hati. nah itu Sucikan hati, jagalah sucikan pikiran. lingkungan, jagalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.